Sebelum ke Hongkong pernah kemana ini jenengan? Biasa ke Korea, Jepang apa gitu. Oh, oke, Oh, aman lah. Melalang Buana. Iya. Aman lah, aman lah, aman lah. Mantap, 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 mantap. Oke, ketemu Oke. nanti insya Allah ya, kalau ada waktu. Ngopi-ngopi. Singgah-singgah. Insyaallah. Singgah-singgah Oke. kayak gitu loh. Makasih ya, Bu. Siap, kita Siap. tunggu info-infonya kalau udah nyampe Hongkong. Makasih banyak Mas ya, mudah-mudahan diberi perjalanan yang lancar. Selamat sampai Hongkong, bisa menikmati jumpa sama sang istri tercinta. Sangat. Amin. Amin, amin. Oke. Kabar-kabar loh Mbak nanti kalau udah nyampe ya. Mana tahu bisa ketemu. Siap, insyaallah, Miss. Oke, Siap. siap. Kita tunggu Mas nggih. Mm-mm. Siap. Oke, yuk selamat malam, good night. Bye bye. Ya, malam, Miss. Oke teman-teman, nah ini top markotop, mbaknya mengundang suaminya untuk datang, tapi secara baik-baik, karena majikannya mengizinkan suaminya untuk datang ke Hongkong kayak gitu. Halo, selamat malam, Miss. Selamat malam. Ini dengan siapa, Bapak? Oke, siap. Percakapan kali ini kita rekam, terus nanti kita unggah di konten YouTube, nggak apa-apa ya? Oke, siap. Iya. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu ini, Pak? Ini apa? Saya kan mau kunjungan ke Hongkong. Siap. Iya. Mau nanya persyaratannya apa aja. Kalau setahu saya kan katanya sekarang lagi bebas ini kan apa? Bisa pakaian arifah gitu ya, Miss. Ya, turis kan? Iya, Siap. Oke. tulis gitu. Heeh. Terus kok dapat nomor KTP-nya? Gimana ceritanya? Kan istri saya kan di sana. Oh Kerja di iya. sana. Heeh. Iya. Saya niatnya kan rencana kan mau ke sana Siap. hari Sabtu. Iya, pakai pesawat transit hari Sabtu, nyampe sana hari Minggu. Cuma itu yang saya kasih, yang apa saya kirimin ke Miss Yuli itu Siap. nomor penginapan saya, kakeknya majikan dari istri saya gitu. Tapi Jadi dia kayak semacam buka kos-kosan gitu loh. tapi kakeknya tahu nggak kalau sampean mau ke Hongkong? Iya tahu. Tahu. kakeknya tahu. Oke. Lebih enaknya gini Pak ya. Lebih enaknya kakeknya itu suruh nulis surat, bisa pakai tulisan tangan yang menyatakan saya punya pembantu atas nama ini, kayak gitu ya. Terus nomor KTP pembantu saya, jadi nomor pembantunya atas nama istrinya itu ya. Terus Iya, bentar Miss, saya rekam aja dulu ya biar istri saya ini ya. boleh. Mau di conference juga boleh, monggo. Oh iya ya. Saya konfirm aja ya. Siap, biar agak lebih bisa nggak usah. Soalnya dia ngeyel sih orangnya enggak. Saya Oke teman-teman, kali ini kita lagi mendengarkan. Nah ini bapaknya mau ke Hong Kong, ya. ya dengerin dong. Katanya sih Bu, coba Miss tolong jelasin Miss. Oke, selamat malam Mbak. Iya. Iya, lagi gimana ini? Udah istirahat apa masih sibuk? Dia cerita dulu. Udah istirahat, terpulang libur iki. Oh, liburan. Oke. Mbak, sebelumnya kan suami jenengan kan telepon WA ke saya. Biar lebih jelas terus saya telepon kayak gitu kan. Kebetulan suami sampean kan mau ke Hong Kong untuk jalan-jalan, visit sampean berkunjung kayak gitu kan. Ya. Nah, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube, nggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, siap. Nah, tadi suami jenengan itu sudah sekilas cerita sedikit bahwa kakek jenengan majikannya itu mau istilahnya tahu kalau suami sampean mau ke Hong Kong kayak gitu. Jadi tempat tinggalnya nanti tinggalnya di rumah kos-kosane si kakek itu kayak gitu. Kakeknya. Jadi supaya nanti biar mudah, mending si kakek majikannya sampean itu
suruh nulis, boleh ditulis tangan, boleh diketik sebisanya kakek kayak gitu ya, atau nyuruh asistennya, sekretarisnya juga nggak apa-apa. Intinya dari surat itu sedikit aja nggak apa-apa, singkat, menyatakan nama kakek itu siapa, ya nggak, punya pembantu, nama sampean, nomor KTP sampean berapa, kayak gitu kan. Terus habis itu mengundang suami pembantu saya itu untuk ke Hong Kong mengunjungi istrinya kayak gitu. Terus nanti masalah tempat tinggal saya yang garansi, dia akan tinggal di alamat mana bersama maksudnya saya yang menjamin tentang selama dia di Hong Kong kayak gitu loh. Gitu. Jadi nanti biar tidak terlalu banyak cincong crut kayak gitu waktu di imigrasi. Karena kan ini random, Mbak ya. Buat jaga-jaga aja. Itu lebih enak, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Cina, nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami sama petugas imigrasi. Nanti surat itu dimasukkan di dalam waktu masuk imigrasi Hong Kong ya khususnya. Nah suratnya itu dimasukkan di tengah-tengahnya paspor kayak gitu. Jadi waktu buka itu nanti surat itu akan dibaca sama petugas imigrasi. Oh ternyata bapak ini ke Hong Kong untuk mengunjungi istrinya. Oh ternyata istrinya ada majikan yang jamin bapak ini ke Hong Kong itu adalah majikan dari pembantunya kayak gitu, Mbak. Oh iya, Cek. Jadi Itu berarti suratnya harus dari sini langsung nulis apa di sana aja sih? Tulis bisa dikirim lewat email, terus masnya nanti tinggal print kayak gitu juga boleh, yang penting ada tanda tangan dan nomor telepon kayak gitu. Kayak gitu nggak apa-apa. Nomor KTP juga lebih bagus. Udah ada. Kayak gitu. Jadi yang penting intinya ya, inti dari surat ini namanya kan undangan datang untuk ke Hong Kong berkunjung kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi intinya suami jenengan itu ke Hong Kong untuk menjenguk sampean, berkunjung visit itu kan. Nah istilahnya menemui sampean kayak gitu kan, yang menggaransi siapa, karena ini kan adalah negara Hong Kong, yang menjamin adalah majikan sampean. Nanti tinggalnya di mana, majikan sampean kan punya kos-kosan, nggak apa-apa ditulis aja alamat, nanti akan tinggal di sini kayak gitu kan. Nah saya yang akan menjamin selama dia liburan di Hong Kong kayak gitu. Itu nggak ada masalah, Mbak, aman, tentram, sentosa. Mencintam sentos. Itu tadi kakeknya cuma ngirim KTP. Kayak iya KTP-nya dia sama kayak alamat rumahnya dia, kayak kartu nama dia gitu loh. Siap. Itu sih sebenarnya juga nggak ada masalah. Cuma kan Dua ada sedikit pertanyaan nanti dari imigrasi itu yang memerlukan masnya untuk menjawab kayak gitu loh. Jadi maksud saya dalam tambahan surat itu supaya nanti imigrasi itu nggak usah banyak pertanyaan sama masnya kayak gitu. Karena di dalam surat itu sudah jelas bahwa majikan sampean mengundang sampean untuk ke Hong Kong. Karena apa? Untuk mengunjungi istrinya. Istrinya siapa? Ya pembantu si kakek, pembantu majikan sampean kayak gitu loh, Mbak. Jadi prosesnya lebih mudah. Jadi bojone sampean nggak terlalu banyak pertanyaan nanti di imigrasi. Gitu. Kalau masalah uang sakunya gimana itu, Mbak? Kalau sudah ada penjamin kayak gini mah uang saku tidak begitu ditanyakan. Karena kan sudah ada penjaminnya. Sampean bawa cash. Intinya buat jaga-jaga aja gitu ya, Mas. Iya. Berapa ribu gitu ya. Iya, itu hanya untuk jaga-jaga aja kayak gitu. 3.000 minimal boleh. Nggak ada masalah, Mas. Nggak apa-apa. Oh iya. Karena bojo saya dulu sebelum di Hong Kong ini juga sering untuk turis berkunjung, dan yang menggaransi untuk pertama kali masuk ke Hong Kong itu adalah Pak D-nya. Pak D-nya kebetulan kan Cina Indonesia. Jadi juga kayak gitu, kasih lembaran kertas kecil kayak gitu. Itu aja kakek orang Indonesia kok. Enggak. Gini, Mbak. Ini ada dua hal ya. Kita kasih option ya. Kalau bojoku bilang ini kita minta yang pertama adalah guarantee letter, jadi surat penjamin. Yang kedua invitation letter atau surat undangan. Jadi kalau semisal majikan nggak mau mengeluarkan surat undangannya, invitation letter, sampean harus berusaha menjelaskan sendiri dengan bukti KTP, nomor telepon majikan,
dan tujuan apa sampean mau ke Hong Kong, saya mau datang ke sini. Nah, itu harus sampean ngomong sendiri. Kalau majikannya Iya. nggak mau nulis yang disampaikan sama istri saya. Jadi sekali lagi ini option. Jadi ini adalah dua opsi, dua-duanya bisa dipakai. Kalau satunya nggak dipakai, mau nggak mau KTP majikan, nomor telepon majikan, sampean sodorin saya mau datang ke sini dan ini yang nyuruh saya ke sini dan istri saya kerja di tempatnya orang ini. Nah, pertanyaannya sampean ngomong kayak gitunya bisa nggak? Kan itu persoalannya. Kalau seandainya si kakeknya nggak mau nulis invitation letter, surat undangannya. Jadi simpelnya begitu saja. Jadi option itu silahkan sampean gunakan dan Enak bagaimana yang mana. Jadi biar nggak terlalu memaksa kakek untuk bikin kalau sedangkan kakeknya sendiri nggak mau, atau wis namanya orang Hongkong kan kadang-kadang ada yang tahan lah, yang inilah, yang kamu itu udah tak kasih kok kamu masih minta ini itu cangcing congcrut kan kadang-kadang. Nah, tinggal masnya ini bisa meyakinkan nggak gitu. Persoalannya itu di situ. Nah, wis. Tapi kata kakekku tadi aku cuma bilangin ini lo nomor. Halo. Dianya juga. Iya halo. Terus kan kata kalau ditanyain apa-apa suruh telepon aku. Oke. Gitu. Berarti ya sudah, berarti kan guaranti letter tapi masih mesti ngomong sendiri. Berusaha Gini Mas, saya mau nanya, maksudnya guarantee letter itu kalau saya tulis sendiri di sini pakai bahasa Inggris kayak gitu atas nama dia apa kayak gitu, tapi nggak ada tanda tangannya kayak gitu. Jangan. Itu kita bohongin mereka. Karena majikan sendiri nggak nulis. Kalau saya dulu kan om saya memang nulis tulisan Cina, ditaruh di kertas kecil, terus nomor teleponnya, nomor KTP-nya om saya juga ditulis di kertas itu. Jadi kalau saya ada persoalan, kertas itu suruh ngasihkan. Tapi alhamdulillah keluar masuk saya hanya cuman satu kali waktu pertama aja, sisa ke belakangnya saya sudah nggak pernah nunjukin tulisan itu. Jadi nggak ada masalah. Makanya masnya harus belajar bisa mengutarakan atau menyampaikan maksudnya. Jadi ketika imigrasi, kalau itu random check ya, sekali lagi kalau sampean sempet tertahan. Tapi kalau sampean dilolosin, ya nggak ada masalah. Kan seperti itu. Ini kan kita kadang-kadang imigrasi itu nggak bisa ditebak. Menurut saya cuman itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Tapi kalau misalkan mau masuk Hong Kong dari Indo itu harus cek ini enggak LiuPay itu? Enggak Apa, Pak? usah. Apa sih ngaran? Oh, LiuPay apa vaksin? Bukan, antigen. Antigen, enggak usah. Cuman gini, tiketnya harus PP loh ya. Iya. Nah, tiketnya harus PP. Jadi seperti itu. Kalau dan nanti sampean hati-hati juga ini berangkat dari Jakarta atau berangkat dari Surabaya, ini hati-hati. Karena penerbangan Indonesia sekarang memperketat. Jadi pemberangkatan TKI non prosedural. Nah, jadi di situ orang Indonesia lebih menurut aku bukan jahat ya, tapi lebih kayak menahan, nggak percaya, menahan sampean gitu loh. Makanya nanti istrinya harus standby waktu berangkat di Juanda atau di Jakartanya, semisalnya ditahan. Iya, siap. Terus kalau misalnya ada kakeknya di sebelah, ya suruh ngomong bahasa Kantonis kakeknya. Jadi biar orang imigrasinya bingung katanya jawabnya apa. Tapi lebih enaknya, lebih amannya itu memang pakai surat undangan. Jadi majikan yang nulis. Ya sebentar itu Fian. paling enak. Kita ngerti invitation letter itu bisa ditunjukkan untuk yang di bandara. Tapi kalau kakeknya nggak mau nggak mau kan kita harus berjuang sendiri. Itu aja. Karena dia udah ngasih KTP sama nomor sama telepon itu udah. Mudah-mudahan mau lah, tinggal orang Hongkong itu bilang aja Mbak, bilang aja ya, gini. makanya 公公，唔好意思啊，而家咧係印尼機場咧係需要公公社歡。Kenapa? orang Indonesia. Oh ya sudah, telepon aja. Oh, orang Indonesia malah lebih enak. Itu orang Indonesia, orang-orang
Bali. Oh, ya Tapi sudah, anaknya nanti tinggal. tetap di sini, asli sini. Oh. Udah tetap di sini. Begono, ya malah enak tinggal. Nek ya nek kang ngomong. ngono, kalau misalnya dia petugasnya Juanda, ya kita nggak mau nulis surat, ya udah kasih aja nomor teleponnya. Mm-mm. Gitu Iya, aja. Tapi dia kalau bisa kok ngomong apa ya bisa, kanton apa ya bisa. yes, suruh ngomong kakeknya iki bahasa Indonesia, ini petugas Indonesianya yang ribet. Jadi disangkain. Soalnya sekarang Kalau di kan Hongkong sih nggak ribet ya. Enggak, Ya, Hongkong enggak di Hongkong begitu. nggak ribet. Indonesianya itu loh, Indonesia Raya tercinta, tanah air beta. Tanah air beta ini loh, Mbak. Itu aja sih. Iya, tanah air beta yang paling pakai tanah air yang saling disuruh bayar Nah. biaya juga segala apa. Kemafan aku wis gak melok-melok iku, Mbak. Iku wis ada lagi yang mau dibahas kira-kira. Pertanyaan. Enggak ada Mas, makasih ya Mas ya infonya ya. Jadwalnya tanggal berapa? Jadwalnya tanggal berapa terbang? Insya Allah dari sini hari Sabtu sih. Nyampe sana ini apa Minggu, soalnya ngambil yang transit sih. Oh iya iya. Ngambil yang ekonomis aja lah, Miss. Oh iya iya. Oke. Sebelum ke Hongkong pernah kemana ini jenengan? Biasa ke Korea, Jepang, apa gitu. Oh, oke, aman lah. Melalang Buana. Aman lah. Mantap. Oke, ketemu Oke. nanti insya Allah ya kalau ada waktu. Ngopi-ngopi. Singgah kayak gitu loh. Makasih ya Bu. Siap, kita Siap. tunggu info-infonya kalau udah nyampe Hongkong. Makasih banyak Mas ya, mudah-mudahan diberi perjalanan yang lancar. Selamat sampai Hongkong, bisa menikmati jumpa sama sang istri tercinta. Sangat- Amin. Oke. Kabar-kabar loh Mbak nanti kalau udah nyampe ya. Mana tahu bisa ketemu. Siap, insya Allah, Miss. Oke, Siap. siap. Kita tunggu Mas nggih. Siap. Oke, yuk selamat malam. Good night. Bye bye. Ya, malam, Miss. Oke, teman-teman. Nah, ini top Markotop. Mbaknya mengundang suaminya untuk datang tapi secara baik-baik. Secara baik-baik. Karena majikannya mengizinkan suaminya untuk datang ke Hongkong kayak gitu.